Mulai di segmen Power Breakfast di Create Up. Create Up, dan tadi kalau kita lihat analisanya dari analis begitu mengenai sektor-sektor yang perlu dicermati, Potensial, ya. kayaknya infrastruktur nggak termasuk ya. Belum kayaknya Wigi, Belum. karena kan ada cyclical gitu ya, lagi tambang mungkin yang di atas angin, mungkin besok-besok kalau pemulihan ekonomi sudah benar-benar confirm, balik lagi ke infrastruktur. Tapi Wigi, yang ngomongin soal keterbatasan infrastruktur ini memang masih menjadi tantangan Indonesia dalam digitalisasi usaha mikro kecil dan juga menengah. Ya, hal ini terjadi saat peminat transaksi digital terus meningkat di masyarakat. Hingga kini penetrasi internet di Indonesia hanya mencapai 76,8% atau berada pada urutan 15 di Asia karena masih banyak kawasan terpencil yang tidak terjangkau. Selain ketersediaan infrastruktur yang belum merata, Indonesia juga masih dihadapkan tantangan lain yakni berkembangnya kejahatan siber. Saat ini hanya 21% dari UMKM kita yang memanfaatkan digital di tanah air. Selain itu, indeks literasi digital para pelaku UMKM hingga kini masih dalam skala yang sedang. Kondisi ini disebabkan juga kurangnya talenta digital di kalangan pelaku UMKM. Baik. Salah satu strategi untuk melakukan pemerataan ekonomi yaitu adalah dengan membuat infrastruktur digital merata ya, supaya banyak UMKM yang bisa terjun ke platform e-commerce. Tapi kalau ngomongin soal infrastruktur, ini kita akan berbincang nih dengan Mas Arief Fajarudin. Dia adalah CEO TOMS of PT Telekomunikasi Indonesia. Selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi, Oke. Mbak Prita. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat Ya. pagi, rekan-rekan seluruh Indonesia. Oke. Teman-teman di channel. Aplikasi TOMS ini adalah bagian dari inkubator Telkom ya? Ya, betul. Oke, mungkin Anda Jadi- bisa jelaskan sedikit Mas Arief, seperti apa TOMS ini? Ya, baik. Selamat pagi, rekan-rekan. Salam kenal, saya dengan Arief Fajarudin, founder dan CEO dari TOMS, part of PT Telkom Indonesia. Jadi memang bahwa dulu kami para pelaku proyek, saya pun ekspertisnya tumbuh di industri project management, dan ternyata kita melakukan suatu inovasi dan didukung oleh perusahaan sehingga menghasilkan suatu solusi layanan produk dan menjadi produk digital Telkom, di mana kita bisa memonitor, mengelola proyek-proyek kita dalam suatu layanan aplikasi. Biasanya seperti itu, Mas. baik. Budi. Biasanya kalau Oke. tidak termonitor dalam sebuah platform, kendala apa yang biasanya dialami oleh teman-teman kontraktor? Ya, jadi kalau bicara project management, kita tidak terlepas dari apa yang namanya triple constraints project management, entah itu cost, scope, ataupun time. Teman-teman pasti ingin on time, on demand, on schedule, dan challenge-nya ini menjadi challenge-nya teman-teman di kontraktor ataupun developers, di mana sih kendala ketika mengupdate progres pekerjaan jadi lebih mudah gitu ya, menjadi suatu laporan, dan juga dalam mengelola budget, kontrol cost-nya jadi lebih transparan, dan tentunya apakah schedule yang sudah dijadwalkan bisa berencana, terjadwal dengan baik. Nah, kendala-kendala atau challenge tersebut yang serupa dan seringkali muncul dan berulang, hanya yang berbeda-beda adalah use case industri-nya. Jadi kurang lebih kendala-kendala tersebutlah yang nanti akan pasti kita bantu. Oke, lantas seperti apa solusi yang ditawarkan dari TOMS ini sendiri dalam hal manajemen proyek ya? Ya, Mbak Prisa, jadi dari pain point tersebut, problem tersebut, nah kita coba menghubungkan para stakeholder project, para pelaku project itu, baik itu dari teman-teman pelaksana ataupun instansinya, dan solusi yang kami bantu misalkan ketika membuat jadwal yang tadinya pakai spreadsheet, kita bantu menjadi suatu sistem di Gantt chart. Kita bisa melihat kurva S-nya, kita bisa melihat pencapaiannya, gap antara rencana dan realisasinya, dan juga nanti dimudahkan oleh repository file-filenya. Jadi ada prinsip no evidence, no activity dalam project betul ya. Nah, itu yang nanti kita bisa lihat langsung. Kita bisa menjadi approval oleh para user terkait, ada notifikasinya, dan yang paling ultimate adalah dashboardnya, Mbak. Nah, sehingga teman-teman di manajemen dalam melihat progres pencapaiannya
bisa mengklik langsung dalam suatu tampilan dashboard. Dan related dengan tema kita untuk mendigitalisasi infrastruktur teman-teman dari semua lintas segmen sampai ke UMKM bisa kami bantu. Dan juga ada beberapa macam fitur-fitur lainnya yang nanti akan kita bantu. Ya, terbayang sih kalau sedang terlibat dalam sebuah project atau kita lagi pegang satu project aja, kan detailnya banyak ya. Kalau skalanya saya sendiri gitu misalnya, kalau lagi renovasi rumah gitu misalnya, itu kan hal yang kita harus perhatikan tuh banyak banget, apalagi kalau misalnya sudah menangani satu project yang kemudian cukup besar, apalagi menangani beberapa project gitu. Diperlukan sebuah platform yang membuat pengawasannya itu menjadi ringkas gitu. Oke, manfaatnya sejauh ini yang dirasakan oleh user tuh apa aja sih, Mas Arief, ketika kemudian mereka menggunakan aplikasi ini? Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 proyek sudah kami bantu kawal, dan itu tersebar Mas Uki di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam segmen industrinya. Dan yang dirasakan manfaatnya kita survei ke teman-teman penggunanya, tim di lapangan, teman-teman engineer, teman-teman teknisi itu merasa sangat-sangat terbantu. Bisa dibayangkan kalau dulu kita manual satu persatu, nanya sini, nanya sana. Nah sekarang progresnya jadi satu pintu, lebih cepat. Tinggal update progresnya dan langsung terlihat pencapaiannya. Dan tentunya di high level, di senior management pun jadi terbantu ketika melihat performansi pencapaian anggarannya ataupun progres pekerjaannya menjadi sangat-sangat fleksibel dalam suatu platform, sehingga kita lihat menjadi satu acuan apakah proyek ini berjalan dengan baik atau tidak. Dan kita juga mendukung program-program pemerintah gitu ya, sehingga di seluruh kawasan destinasi pariwisata pun terbantu gitu untuk pengawasan strategis nasionalnya. Oke, siapa saja kliennya? Kemudian tadi dari 40 proyek yang Anda sampaikan, lebih banyak tuh proyek infrastruktur di bidang apa? Nanti akan kita bahas lebih jauh di satu segmen terakhir ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, kami segera kembali pemirsa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama Mas Arief Hadjarudin. Beliau adalah CEO TOMS of PT Telekomunikasi Indonesia. Oke, kita lanjutkan tadi. Anda katakan bahwa sudah menangani sekitar 40 proyek. Kebanyakan ini dari bidang apa? Misalnya pembangunan proyek apa nih, Mas? Oh iya, bisa jadi maksudnya lebih dari 40.000 proyek. 40.000 proyek ya? Di seluruh Indonesia. Okay. Dan tentunya early adapter kami di TOMS dulu pertama kali kita masuk adalah teman-teman kontraktor, teman-teman developers, gitu ya, hingga operator dalam suatu lingkup project gitu. Dan majority kami banyak membantu di industri sipil yang sifatnya construction, telekomunikasi, banking, property, hingga ke government itu juga kami bantu sampai ke small medium enterprise. Jadi sampai dengan di UMKM pun, insya Allah kami akan terus membantu mereka. Sehingga semua segmen, semua level bisa kami bantu. Oke. Dan di Indonesia pun alhamdulillah kita dipercaya untuk mengontrol pengawalan proyek-proyek strategis di daerah pariwisata seperti itu. Ya, Mas Arief, saya ingin mendapatkan gambaran seberapa efektifkah aplikasi TOMS dalam melakukan manajemen proyek dan dampaknya terhadap cost efisiensi gitu ya. Ketika misalnya tidak menggunakan aplikasi manajemen proyek ini, misalnya fee yang tidak dapat terselamatkan itu berapa persen, tapi ketika kemudian sudah menggunakan platform manajemen ini ternyata ada cost efisiensi yang bisa didapatkan oleh users. Siap, Mas Diki. Jadi menarik ini, kalau kita bicara efisiensi tentu akan terjadi ketika kita melakukan digitalisasi, betul ya. Dan dalam hal ini ada beberapa parameter yang kita bantu efisiensi. Yang pertama adalah segi kehematan waktu. Dari kita mempercepat waktu ketika kita membuat laporan, itu kita lakukan survei setiap tahunnya hampir 75% itu reduce waktunya dari yang 3 jam, 4 jam, berjam-jam bikin laporan, ini hanya hitungan menit kita membuat laporan. Dan yang kedua adalah terkait dengan respon kejadian karena fungsi notifikasinya muncul dalam proses digitalisasi di proyek, itu menjadi lebih mudah dalam respon kejadian, dan juga kehematan dari sisi administrasi
mereduce poin-poin untuk pengawalan proyek tersebut. Dan terkait dengan tadi disampaikan apakah fit untuk melakukan layanan tersebut. Nah, di sini memang kalau kita bicara suatu layanan aplikasi, nah ini bisa kita pilih apakah nanti mau berlangganan, baik itu secara subscription tiap bulan ataupun annual ataupun nanti mau secara on-premise. Nah, itu bisa dilakukan. Range-nya berapa, Mas? Bagaimana, Mas? Range-nya untuk fee membership-nya berapa? Ya, rentangnya sangat variatif dan itu tadi yang kami sampaikan karena kita mencatat ke semua segmen sehingga harganya sangat reliable. Nah, karena dari small medium enterprise bisa pasti menggunakan dengan paket-paket yang kita Berapa berikan, itu, paket- Mas? Terjangkaunya Ya, nanti- berapa? Range-nya aja, range. Oke, nanti sambil dari sini kita bisa akses di www.toms.id. Nah, di situ ada berbagai macam pilihan paketnya nanti akan Paketnya. kita bantu dari teman-teman. Oke. Paket termurah? Pokoknya sekejar nih, Ini paket pokoknya termurah. biar bisa main-main ke websitenya Toms gitu. Habis Oke, ini mungkin ya. boleh. Jadi, Oke. Oke, kalau baik, kalau kalau memang harus dicek dulu Nanti habis ini dicek. cash flow-nya seperti apa? Sudah sangat familiar bahwa cash flow dari konstruksi ini kan suka seret ya, kemudian pembayarannya lama. Ngaruh nggak sih ke aplikasi seperti Toms ini? Iya, justru dengan adanya kami, jadi mempercepat proses cash flow tersebut. Nah, Oke. bisa. Jadi dengan layanan ini kan menjadi layanan tools platform yang dijaminkan ke ke pemegang sahamnya ataupun ke investorsnya. Nah, otomatis impact-nya adalah jika kita proyeknya berjalan dengan baik, impact-nya cash flow-nya insya Allah akan berjalan baik. Karena tools ini dijaminkan oleh investor dan penanggung jawab proyek tersebut. Ini sangat transparansi. Kalau ini progresnya bagus, langsung terlihat di sistem ini. Dan otomatis proses cash flow ataupun keuangan dalam kontraktor tersebut akan terbantu. Dan itu fakta bahwa memang itu dijaminkan di beberapa klien kami, dan untuk charging-nya pun kurang lebih hanya mungkin sekitar 0,51% dari nilai-nilai mereka. Baik. Jadi sangat-sangat reliable. Manajemen project yang baik berdampak kepada cash flow yang baik, begitu kurang lebih lah ya Mas Arief ya. Oke, bagaimana Anda melihat potensi market bisnis Anda ke depan Mas Arief? Ya, ini menarik rekan-rekan sahabat Didik Channel di seluruh Indonesia. Kita tahu pricing market software industri Indonesia tumbuh terus dari tahun 2020 sampai tahun 2006 nanti diproyeksi naik jadi di 16%, dan khususnya di software project management market size. Kalau kita bicara market size teman-teman, ini secara komposisi didominasi majority hampir 40-50% oleh kompetitor di asing. Nah, ini sangat disayangkan teman-teman. Kita alhamdulillah tumbuh dari Indonesia sebagai part of Global Telkom, dan ini kita akan coba masuk ke gray area. Kita akan rebut kembali sehingga market yang tadinya dikuasai oleh asing bisa kita pelan-pelan kita pindahkan untuk menikmati layanan dari dalam negeri. Oke, apakah ada target untuk IPO ke depan? Amin, Dr. Riza, insya Allah. Ya. Baik. Ketika memang sudah bertumbuh begitu ya, ini kemudian bisa menjadi sebuah target pendanaan yang menarik. Tapi target untuk Tom sendiri dalam waktu dekat ataupun jangka panjang seperti apa? Ya, jadi tadi terkait dengan kompetisi yang ada, ini menandakan bahwa bisnis ini menarik dan tumbuh. Dan bicara ke depan, tentunya ini inline dengan purpose kami ataupun tujuan kami untuk menciptakan ekosistem project management solution di Indonesia, di mana kita menjadi digital player-nya. Dan ini relate dengan misi kami. Jadi kalau bicara startup lekat dengan vertical, why kami adalah ingin menciptakan project management itu menjadi suatu hal yang mudah untuk teman-teman. Oke, Nah, sukses selalu untuk Toms dan juga tim. Dan kita tunggu ya waktu terdekat untuk segera IPO, mendapatkan pendanaan juga di Bursa Efek Indonesia. Baik, Ya Mas jadi ya. tidak tergantung Amin. kepada moda Ventura aja gitu ya. Baik, Mas terima kasih sudah bergabung, seru sekali dan inspiratif sekali obrolan kita hari ini. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. ya, pagi, terima kasih. Ya baik pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast.
Dan semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda pemirsa hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Andrian, see you in the morning. Bye. Bisa bikin apa? Paling berapa?